Langsung aja ya, karena waktunya cuma nggak ada 1 jam nih, udah jam 6 lebih. Siapa yang mewakili? Saya masih di lab nih soalnya. Siapa yang mewakili? Saya Ibu. Saya Ibu. Ayo langsung. Resipe Locobana Green Plant 20 Signa usus externus. Kelengkapan resep apotek yang dikendaki, status pasien, tanggal penulisan resep, nama pasien. Untuk resep standarnya, Locobana Green Plant ISO volume 40 halaman 420. Resipe mentol 12%, kampora 3%, minyak kayu putih 16%, metil salisilat 10%, dan minyak permen 2%. Monografi, nama bahan obat, mental, pemeriaan, habrul, heksagonal, atau serbuk hablur, tidak berwarna, biasanya berbentuk jarum atau massa yang melebur, bau enak seperti minyak permen. Kelarutan, sukar larut dalam air, sangat mudah larut dengan etanol, dalam kloroflom, dalam eter, dan dalam heksan. Mudah larut dalam asam asetat glasial, dalam minyak mineral, dalam minyak lemak, dan dalam minyak atsiri. Khasiat, korigen, anti-iritan. Referensi FI 4 jilid 1 halaman 1109. Kampora, hablur putih atau massa hablur tidak berwarna atau putih, khas tajam, rasa pedas dan aroma aromatik. Kelarutan larut dalam 100 bagian air, dalam 1 bagian etanol 95% P, dalam 0,25 bagian klorofom P, sangat mudah Eh, larut dalam ether P, Tes mudah Tania nanti larut dalam kapan minyak lemak. itu ditemenin anak-anak tak suruh nemenin anak 2 tadi. Khasiat anti-iritan. Referensi FI 3 1979 halaman 130. Minyak kayu putih cairan tidak berwarna kuning. Larut larut dalam 2 bagian etanol 80% P jika disimpan. Khasiat anti-iritan Carminativum FI 3 1979 halaman 453. Metil salisilat. Cairan tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas aromatik, rasa manis, panas, dan aromatik. Sukar larut dalam air, larut dalam etanol 95% P, dan dalam asam asetat glasial P. Khasiat anti-iritan zat tambahan. Referensi FI 3 1979 halaman 379. Nama bahan obat minyak men, pemeriaan cairan tidak berwarna, kuning pucat atau kuning kehijauan, bau aromatik, rasa pedas dan hangat kemudian dingin. Kelarutan larut dalam 4 bagian, volume etanol 70% P, apalensi yang terjadi tidak lebih kuat dari apalensi larutan yang dibuat dengan menambahkan 0,5 mili perak nitrat 0,1 N pada campuran 0,5 mili natrium klorida 0,02 N dan 50 mili air. Khasiat carminativum. Referensi FI 3 1979 halaman 457. Permasalahan 1. Mentol berbentuk hablur prisma dan larut dalam minyak atsiri. Penyelesaian, maka mentol dilarutkan dalam oleon ganda pura. 2. Kampora berbentuk hablur putih atau massa hablur. Maka kampora dilarutkan dengan spiritu fortior. 3. Oleum ganda pura atau metil salisilat. Penyelesaiannya, berat jenisnya diabaikan atau diukur menggunakan gelas ukur. Penimbangan, mentol 12 per 100 kali 20 gram, hasilnya 2,4. Kampora 3 per 100 kali 20 gram, hasilnya 0,6 gram dengan 600 mg. Minyak kayu putih
16/100 kali 20 gram, 3,2 gram. Hasilnya 3,2 mili. Metil salisilat 10/100 dikali 20 gram, 2 gram. Hasilnya 200 miligram. Minyak permen 2/100 kali 20 gram, 0,4. Hasilnya 400 gram. Prosedur kerja: 1. Menyetarakan timbangan. 2. Menimbang. Kampora masukkan ke dalam mortir, gerus et halus, kemudian ditetesi spiritus for pure 4-5 tetes, gerus et homogen, sisihkan. 3. Menimbang mentol, masukkan mortir, gerus et halus. 4. Menara cawan porselin. 5. Menimbang metil salisilat, masukkan mortir, gerus et halus. 6. Menimbang minyak kayu putih, masukkan ke dalam mortir, gerus et halus homogen. 7. Menimbang minyak permen, masukkan mortir, gerus et homogen. 8. Masukkan ke dalam pot salep, beri etiket biru. Sinonim mentol. Mentolum mentol. 2. Kampora camphor kampor. 3. Oleum kajo putih, minyak kayu putih, oil of kaiput, kojoput oil. 4. Metil salisilat, minyak ganda pura, salisilat metilus, oil ganda pura. Minyak permen, oleum menthae, peppermint oil. Bahasa Latin, recipe ambillah. SUE signa usus externus, tandai untuk pemakaian luar. Pro untuk. Sudah ya. Eh, kita langsung bahas aja coba dari halaman awal di resepnya. Dapat dari mana ini tadi akhirnya? Dapat dari mana standarnya? ISO volume 40 halaman 420, Ibu. Katanya tadi nggak ada yang punya. Ada yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya ISO 40? Tahu berapa tahu ISO 40 ini? Siapa yang punya? Ada yang punya toh? Ini nyontoh dari kakak tingkat atau kalian nyari sendiri? Ada yang punya ISO-nya? Saya tanya loh. Ada yang punya ISO-nya ini? Kalau saya balik, dapat dari mana kalian? Loh, kok tumben pesertanya banyak sekali? 95? Tadi 33 tadi siang. Wah, rekor ini ya yang ke TPR. Jadi besok lancar besok prakteknya. Ini kamu nyontoh dari kakak tingkat atau kamu dapat sendiri, Mbak? Kalau nyontoh bilang nyontoh, kalau dapat sendiri bilang dapat sendiri, nggak apa-apa. Siapa tadi yang presentasi?
Siapa tadi yang presentasi? Tadi siapa yang presentasi? Saya, Ibu. Siapa namanya? Sabrina. Sabrina. Oh, kamu dapat dari mana, Sabrina? Dari kakak tingkatmu atau kamu dapat sendiri? Ayo semua Ngerjain sendiri, terus on carinya cam. bareng-bareng satu angkatan, Ibu. Nah, karena bareng-bareng, saya pengen nanya, dapatnya dari mana? Siapa yang punya? Saya itu ya pengen tahu. Siapa yang punya? Besok dibawa ya, waktu praktikum. Siapa yang punya? Ayo on cam. Sabrina nggak on cam ini kenapa? ISO-nya yang punya D3, Ibu. Pinjem D3, anak D3. Ada yang punya. Kamu besok pinjem mau kalau praktikum ya. Baik, Ibu. Kamu bisa fotokopi. Kamu tahu nanti ini fotokopi yang halaman itu aja isonya. Kemudian di bagian ininya. Jadi tahu dia volumenya berapa itu kamu fotokopi, kamu foto, habis gitu kamu scan kan bisa kan ya? Iya, Ibu. Tapi lihat sendiri. Tapi lihat sendiri. Sabrina lihat sendiri Iya, Ibu, dari teman. dari temen. Kamu lihat pinjem buku isonya itu enggak? Lihat langsung isonya itu apa enggak? Kok sulit amat sih jawabnya? Lihat sendiri apa enggak? Tidak, Ibu. Coba kamu minta tolong difotokan aja halamannya. Difotokan yang punya minta difotokan halamannya sama isonya. Jadi halaman depan sama bagian yang ada resepnya. Karena tidak semua iso ada ini, ya. Jadi nanti kamu minta tolong di ini, Cah. Kalau punya nyontoh tapi harus tahu sumbernya. Next. Loh, kok 100 lebih ya ikut? Ada apa kalian? Ah, ini ada ditanyakan nggak? Ini semuanya termasuk dalam minyak apa? Minyak atsiri semuanya, jadi mudah menguap. Ya apa enggak? Jadi termasuk dalam volatile oil. Terus kalau dia minyak atsiri, boleh enggak kita menimbang itu menggunakan misalkan cawan porselen, pokoknya yang terbuka seperti itu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak langsung digerus? Boleh? Ayo dijawab. Minyak atsiri itu artinya dia mudah menguap atau enggak? Margista, udah menguap apa enggak? Nindi, udah menguap apa enggak? Mudah. Mudah apa? Jawab belum selesai, jangan ditutup dulu mikrofonnya. Mudah apa? Mudah menguap. Kalau mudah menguap, bagaimana boleh enggak menimbang di cawan porselen? Menimbangnya di Erlenmeyer. Menimbangnya di Erlenmeyer. Jadi dia bisa mengurangi penguapan dari si minyaknya tadi ya, yang minyak atsiri tadi, volatile oilnya tadi. Makanya pada saat membuat balsem, balsem yang ini, kita kan nggak digerus di mortir, tapi langsung dimasukkan ke dalam
si tempat balsemnya itu ya. Nanti bawa balsem yang kaca itu ya, tempat balsem kaca. Udah punya semua? Permisi Bu, mau nanya. Pot balsamnya tuh pot balsam geliga boleh enggak Bu? Dibersihkan. Iya Ibu, dibersihkan. Nggak ada ya beli ya, baru ya. Ada Pokoknya Bu, yang tapi kaca loh satu ya, ukuran. karena nanti dipanaskan. Karena nanti dipanaskan nggak ada ya beli ya. Ada Bu, Ada baru? ada baru, tapi tetap pakai apa itu? Tutupnya itu tetap geliga, tapi udah bersih gitu Bu. Oh, ya nggak masalah. Pokoknya bersih. Ya, jadi harus kaca. Terus nanti jangan lupa itu harus ditara. Coba cara kerjanya. Permasalahannya dulu. Permasalahannya. Permasalahannya. Oleum mentol berbentuk abu putih dan larut dalam minyak atsiri. Kampur bentuk. Ya, jadi nanti dimasukkan semuanya ke dalam metil salisilat. Berat jenisnya diabaikan. Oke. Yuk, next. Ini yang lain menyimak loh ya. Yang lain menyimak. Mbak atas lagi, Mbak. Yang lain menyimak, yang lain tetap mendengarkan, melihat, kalau bingung langsung ditanyakan. Metil salisilat. Oke, next. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tanya langsung tanya ya. Jangan sampai nanti praktikum kalian bingung. Karena ini yang resep ini semua mahasiswa harus mengerjakan. Ini individu. Beda kalau nanti yang supositoria itu kan kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Tapi kalau yang ini kan semuanya mengerjakan. Meskipun tadi sudah saya sampaikan, supositoria sama ovula itu semua mengerjakan, jadi kalian mengerjakan 3 jurnal, tapi yang dikerjakan kan cuma 2. Entah yang nanti bagiannya dapat supos, entah nanti bagiannya dapat ovul ya. Jadi semuanya harus mengerjakan 3 jurnal. Oke, penimbangannya. Dari penimbangan ini apakah ada yang ditanyakan? Ngerti semuanya? Coba Mbak yang presentasi tadi, siapa namanya? Sabrina. Biar temenmu tahu. 12/100 kali 20. Dari mana itu? Sabrina? Dapat dari persen Ibu, resep standar. Dari resep standar. Coba dinaikkan aja Sabrina, resep standarnya. Biar temennya tahu cara penimbangannya. Nah, tadi 12/100 itu kan 12% ini ya. Jadi isinya dalam 100% itu ada ini, ada mentol 12%, kampor 3%, bla 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 ya, dan seterusnya. Makanya tadi penimbangannya 12/100 kali dari mana? Coba kali berapa tadi? Asalnya dari mana, Mbak? Coba dinaikkan aja kali 20. Jadi 20 itu adalah bobot balsem totalnya. Ya, jadi bobot balsemnya kan 20. Terus dari resep standarnya dia 12%, jadi 12/100 kali 20. Kampor juga gitu, 3/100 kali 20. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Kalau bingung langsung tanya loh ya, jangan sampai nanti nggak bisa waktu praktek. Next Mbak ke penimbangan tadi, kalau nggak ada yang ditanyakan bisa langsung next. Ada yang ditanyakan tentang penimbangannya? Dan pengambilan bahannya apa? Pengambilan bahannya ini harus ditulis tuh ya. ED-nya harus ditulis. Makanya tadi jangan ditulis dulu karena kan kamu nggak tahu. Jangan-jangan sediaan yang ada di lab itu sudah diganti. Ya, jadi tulisnya di sana aja. Nah, golongan ini boleh kamu tulis. Pengambilan bahan ini sebenarnya juga boleh kamu tulis. Kan mungkin di sini namanya mentol, tapi di sana apa? Sudah tahu minyak permen, di sana namanya apa? Kan tahu.
ya. Golongannya kan sudah tahu. Nah, di keterangan ini kalian harus centang. Kalau nggak centang nilainya 40 ya. Karena dia dianggap kalian nimbang. Jadi nyentangnya ya jangan sekarang, tapi nanti kalian nimbang mentol centang. Kalian nimbang kayu putih centang gitu. Tapi kalau yang ini pengambilan bahan sama golongan obat kalian tulis. Centangnya nanti tanpa dicentang artinya kalian tidak memasukkan bahan, nilainya 40 aja, kurang dari 50 nanti. Oke, next. Nah, ini prosedur atau cara kerjanya. Belum ditulis, kenapa ini? Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tahu ya caranya. Menimbang kapornya berapa, menimbang mentolnya berapa, berdasarkan penimbangannya tadi. Ya, ada. Terus nanti cara kerjanya, bentar. Cara kerjanya tadi eh, karena ini semuanya mudah menguap, makanya tidak boleh digerus. Jadi kalian nanti gini ya, si tempat balsemnya ya nanti ditali benang, pakai benang. Benangnya itu kalian bawa sendiri atau dari lab? Saya kurang tahu ya. Kalau memang di lab sih ada, cuma nggak tahu kalian harus bawa sendiri atau dari lab. Kalian punya nggak benang-benang itu loh, yang buat kalau untuk botol, kalau mau pakai effervescent itu loh. Benang putih, benang apa namanya? Benang wol, Ibu. Benang wol toh. Itu namanya benang wol toh, yang buat benang benang kasur, yang buat praktek itu namanya benang. Benang kasur. Lalu Katanya diikat pada botol balsamnya kan, Bu? itu benang apa namanya? Itu bawa sendiri atau di lab? Bawa sendiri, Bu. Itu Oh, punya kalian. buat buat itu, Bu, buat mengkap botol juga. Kalau Oh ya, ya wes lah ada. Jadi itu nanti caranya, ya wes nanti kan saya pagi nggak ada. Tahu nggak? Kalian pernah diajari cara menali waktu bikin yang effervescent nggak? Kalau nggak nanti diajari di lab ya, saya nggak bawa soalnya. Jadi nanti ditali, diajari, Bu. heeh, pernah ya Biasa diajari hampir kayak nggih. gitu, ya. Terus nanti tuh talinya ini buat nyelup-nyelupin si balsemmu tadi. Jadi kamu siapkan air panas, kan sudah kecampur semuanya ya. Siapkan air panas di penanas air itu di panci, nanti sudah disiapkan. Terus nanti kalian waktu membuat balsemnya itu cuma dicelup-celup gitu, ya digoyang-goyang di ini untuk melarutkan dan mencampur tadi, melarutkan si bahan-bahan ini tadi. Nah, setelah sekiranya dia sudah larut, kamu angkat pakai benang, terus kemudian kamu angkat ya, kamu angkat talinya, terus kemudian kamu kan punya serbet itu, serbetnya buat megang, terus kamu goyang-goyang lagi buat ngonjok. Jadi dalam keadaan tertutup semuanya, terus kemudian didiamkan didingin. Nah, itu kenapa kok seperti itu ya? Itu tadi karena dia mudah menguap. Bingung apa enggak? Perlu dijelaskan lagi apa enggak tahap-tahapannya? Tidak, Ibu. Sudah. Iya, Ibu, perlu dijelaskan kembali. Saya masih bingung. Bingung. Ya, kalau bingung, bilang aja bingung gitu ya. Jangan diam, saya jelaskan lagi. Kalau alasannya sudah tahu ya, alasannya karena semuanya kan udah menguap, jadi nggak boleh kita aduk-aduk di mortir. Ya, makanya tadi nimbangnya juga di Erlenmeyer. Nah, caranya ini sama menimbang kampor, masukkan ke dalam mortir, gerus atau halus, tetesis beritulah.
Sik, sik, sik. Oh, bentar. Ya, ini resep yang pertama. Kalau kalian bingung, boleh direkam kok. Saya bacakan ya, ini karena temanmu kan belum ini ya, belum selesai. Ya, kalian boleh rekam kalau nanti bisa diulang lagi di rumah. Jadi yang pertama biasa, penimbang. Yang pertama selalu kalian harus menyetarakan timbangan. Nah, saya jelaskan lagi. Kemudian menara pot balsem. Jadi pot balsemnya itu harus kalian tara. Kenapa? Karena nanti mengadd-nya kan di balsem tadi. Ya, menara pot balsem lalu menimbang. Oh, beda-beda. Kalian catat saja, ngikutin saya aja ya. Kalian ngikutin saya aja. Menara pot balsem, kemudian menimbang oleum kayu putihnya. Oleum kayu putihnya berapa gram tadi? Jadi menimbang oleum kayu putihnya itu ya di pot balsem itu. Jadi menara pot balsem menimbang oleum kayu putih di dalam pot balsem. Kemudian disisihkan. Ah, kayu putihnya tadi berapa? Coba ini Mas, coba. Coba Mbak dinaikkan dulu. Dinaikkan dulu. Enggak, kepenimbangan aja. Nah, kayu putihnya berapa? 3,2 ya. Oke. Jadi 3,2 gram. Jadi kalau kalian tadi ditara, pot balsemnya kalian tara ya dalam gram. Enggak usah dibuat dalam mili. Kalau mili itu kan kalian harus tahu BJ-nya toh. Jadi ini nanti kalian nimbang aja 3,2 gram. 3,2 gram itu ditimbang di pot balsem. Oke, dari sini paham? Balkis paham? Nah, kemudian disisihkan ya, wes kalian taruh. Kemudian kalian baru menimbang kampor. Kampornya 600 mg, ya kan? Kamu masukkan lagi ke dalam pot balsem. Yo, kabeh dimasukkan. Terus kemudian mentol 2,4 gram. Mentolnya berapa? 2, mentol berapa? Mentol ya, 2,4 gram dimasukkan ke dalam pot balsem. Sudah. Kalian sisihkan. Yang belum masuk apa? Metil salisilat. Nah, kalian menimbang metil salisilat di Erlenmeyer. Jadi kan menara Erlenmeyer. Nanti pinjam Erlenmeyer yang kecil ya. Sebentar. Halo? Iya Mbak Lupa.
Oke. Aku ya yang nyoret-nyoret tadi ya. Oke, maaf. Terus tadi sampai mana ya? Oh ini. Eh tadi dimasukkan juga ya. Jadi kamu menara Erlenmeyer ya, lalu kamu timbang metil salisilatnya berapa? Metil salisilatnya 2 gram. Dimasukkan juga ke dalam pot balsem. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam pot balsem. Nah, ini kan kita bikin balsem. Padahal di sini belum ada, ini tadi sudah ada basisnya enggak? Sudah ada basisnya enggak? Belum. Sabrina? Belum. Jadi kita perlu basis. Jadi kalian nanti di atas izin penambahan basis. Pakai menggunakan Vaseline aja ya, kita sepakati. Bisa menggunakan, sebenarnya nggak hanya Vaseline sih ya. Basis itu kan bisa yang lainnya, tidak hanya pakai Vaseline. Boleh nanti kalau nggak pakai Vaseline, tergantung yang disediakan di lab ya. Mungkin kelompok ini pakai Vaseline, kelompok yang lain bisa pakai basis yang lain. Pakai basis apa itu? Sera Alba, Ibu. Boleh, basis yang lain boleh, boleh. Ya, jadi nanti bisa dibedakan lah nanti basisnya
basisnya kalau mau membedakan ya. Tapi izin di depan di di ini apa namanya kelengkapan resep kalian langsung izin penambahan basis apa berupa apa? Izin penambahan basis Vaseline, izin penambahan basis Tera, izin penambahan basis apa gitu ya. Boleh. Jadi nanti penampakannya itu jadinya kalau kalian pakai si Vaseline nanti lembek. Kalau kalian pakai basis yang lain, petroleum itu apa namanya? Itu nanti kayak balsem gitu, kayak balsem gliga gitu loh. Itu ya. Jadi nanti tergantung kalian di sana ada apa itu bisa pakai. Jangan lupa kalau ini aja kan nggak jadi balsem, padahal permintaannya kan balsem. Memang kalau di ISO itu nggak semuanya disampaikan. Padahal di situ ngomongnya balsem, tapi di situ nggak ada yang bisa menjadikan dia balsem karena nggak ada basisnya. Nah, makanya di sini kalian harus menambahkan basisnya. Kalau gitu, kalau penambahan basisnya, eh, kalian kan juga harus menimbang penimbangan untuk basisnya. Jadi 100% dikurangi total semuanya tadi berapa persen. Nah, itu artinya dia basis. Ya. Apa yang belum masuk? Oh, ini bentar. Ini 400 miligram. Kalian karena ini 400 miligram, kalian bisa konversi tetes. Dikonversi di tetes, coba lihat di pH 5. Apa yang saya omongin dicatat loh ya, bisa direkam juga ya. Jadi kalian bisa lihat di pH 5 konversi tetesnya. Ya, kalau saya tadi lihat itu 1 tetes minyak permen itu sama dengan 19 miligram. Jadi penimbangannya nanti 400 miligram per 19 miligram kali 1 tetes sama dengan 21 tetes. Jadi minyak permennya nanti diteteskan 21 tetes. Nah, karena tetes, maka kalian harus izin kan. Di kelengkapan resep kan kalian tetap harus izin. Izin apa? Penetes baku itu kan. Nggak tahu nanti izinnya gimana. Izin tetes apa? Pipet itu dianggap sebagai pipet penetes baku atau penetes internasional apa apalah ya. Itu izinnya yang di depan. Mungkin yang dari menengah SMK tahu ya izinnya seperti apa. Bisa disampaikan sama teman-temannya. Jadi harus ada izinnya. Kemudian Vaseline albumnya, pakai Vaseline album boleh, Vaseline plafum boleh, basis yang lain boleh. Nah, itu nanti 100% dikurangi total persennya tadi berapa? Kalau nggak salah 43% ya, sama dengan 57% kan? Ya, itu basisnya. Basisnya 57%. Nah, 57% kalau kita jadikan gram, tadi karena kita butuhnya hanya 20 gram, jadi 57 per 100 kali 20 gram. Nah, itu yang harus ditimbang. Vaseline atau basis yang harus ditimbang. Bingung apa tidak? Sudah dicatat apa belum? Ibu izin bertanya, apabila basisnya dicampur oleh dua basis seperti Sera Alba dan Vaseline Album, apakah itu bisa? Menurut saya boleh-boleh aja, cuma kerepotan nanti bikin satu aja. Bikin satu aja basisnya, nggak usah dimacam-macamin nanti kelamaan. Jadi kalau kamu pakai Vaseline, Vaseline, kalau yang lainnya nggak apa. Ya, Baik, Ibu, terima kasih. ya sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan untuk resep ini? Jadi, Ada, Bu. Ibu, mau nanya Ibu, ya, gimana? untuk basisnya dimasukkan
Untuk basisnya Iya, dimasukkan terakhir atau pertama, Bu? dimasukkan, dimasukkan terakhir, dimasukkan semuanya di situ. Baik, Ibu, terima kasih. Aku Ya, izin bertanya. ya. Tadi kan dari Ibu katanya total persen yang dikurangi, 100 dikurangi total persen tadi, itu kan dapatnya berapa gitu, Mm-mm. Bu? Itu dari mana nih, Bu? Soalnya kalau hasil penimbangan semua ditambahkan itu tidak ada segitu. Coba, bukan pertimbangan, persennya. Coba kamu hitung persennya. Coba dibantu hitung yang persen tadi, yang awal, yang awal. Oh, persen yang dari resep standarnya itu nggih, Bu? Iya, itu kan coba itu berapa? Coba dibantu aja, dibuka aja. Kamu coba diketik dihitungkan. Ini ke atas Mbak, ke atas. Nggih, Bu, 43, Bu. Iya kan? Ya dikurangi dari situ ya. Jadi nanti, oke saya ulang, setelah semuanya masuk, vaselin kamu timbang. Kemudian vaselinnya dimasukkan ke dalam pot balsem. Setelah masuk ditambahkan tadi 21 tetes minyak permennya tadi ya. Baru ditutup kan, balsemnya baru ditutup, terus diikat dengan cara kayak ikat sempens gitu ya. Nah itu kan ada tali ke atasnya. Setelah diikat sama tutupnya kan kita tetap masih punya tarikan ke atas dua tali pinggir-pinggir itu. Nah itu buat nyelup-nyelupin. Ya, jadi setelah itu kamu masukkan ke air panas yang sudah disiapkan di dalam panci. Nah, balsemnya tadi yang sudah ditutup tadi, yang sudah ada tali benangnya tadi, kamu celup-celupin tadi di panci sambil digoyang-goyang sampai dia homogen. Jadi mencampurnya dengan cara seperti itu. Setelah dia homogen, angkat ya, angkat dan dinginkan. Jadi angkat, sesudah itu sudah kamu angkat, kamu ambil serbet ya, kamu pegang itunya, kamu goyang-goyang lagi. Setelah terasa dia sudah homogen, baru kamu diamkan sampai dingin ya. Didiamkan aja lah, dibiarkan saja seperti itu. Kemudian dikasih etiket biru seperti biasanya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Yuk, waktu saya tinggal dikit nih. Resep yang berikutnya, yang off full. Stop screen aja. Ayo, yang resep terakhir. Ya, eh, saya jelaskan ya. Oke, kalian aja deh. Kok saya, nanti kalian nggak siap. Yuk, siapa yang mau jadi ini? Volunteer. Saya Ibu. Ya, Kelengkapan resep. Pertama, tanggal penulisan resep, tanggal pembuatan kopi resep, nama pasien. Untuk resep standar tidak ada monografi, metronidazol, pemerian serbu hablur putih atau kuning gading, bau lemah, rasa pahit dan agak asin. Kelarutan larut dalam 100 bagian air, dalam 200 bagian etanol, 95% P, dan dalam 250 bagian kloroform P, suka larut dalam ether P. Khasiat anti sebentar Ibu. kayaknya ini monografi bisa langsung naik aja deh, Mbak. Biar agak Oh, cepetan. baik. Bawa aja. Permasalahan dan penyelesaian. Pertama, oleum kakao pada pemanasan tinggi akan
mencair sempurna dan kehilangan semua inti kristal yang stabil bila didinginkan lebih dari 15 derajat Celcius. Penyelesaiannya, maka pemanasan oleum kakao dilelehkan cukup meleleh dan dapat dituang agar tetap mengandung antikristal dan bentuk Inti stabil. kristal, bukan anti kristal, inti kristal. Inti kristal dan bentuk stabil. Kedua, untuk menaikkan titik lebur oleum kakao digunakan tambahan seraflava. Untuk penyelesaiannya, maka seraflava yang digunakan 4% sampai 6%. 3. Pada pembuatan suppositoria dengan peleburan menyebabkan banyak sisa yang hilang. Maka penimbangan dilebihkan 1 suppositoria. 4. Pada waktu pengisian ke dalam cetakan massa mengalami penyusutan, maka sediaan dituang agak berlebih pada cetakan. Kelima, suppositoria tidak stabil terhadap cahaya, maka dibungkus dengan Aluminium foil. aluminium foil. Tuh kan. Nah, ini bukan nggak mengerjakan sendiri nih pasti nih. Ini baru saja saya sampaikan. Harus ada aluminium foilnya. Oke, saya jelaskan dulu, Mbak. Saya aja jelaskan dulu. Biar cepat. Tadi balik aja ke atas. Balik. Naik lagi. Ya, kamu lanjutnya. Naik dulu. Naik ke permasalahan tadi. Nah, yuk permasalahan. Naikkan lagi. Ya, ini ya. Oleum kakao, ini tugas ya, tugas kalian ya. Oleum kakao itu ada 3 bentuk kristal. Kristal apa, tolong dicari. Nah, dia sifatnya, dia mudah sekali kehilangan inti kristal ya, jika lebih dari 15 derajat Celcius. Sehingga pada saat kalian melelehkan si oleum kakao, jangan sampai encer banget. Jangan sampai cair banget, tapi cukup dia leleh aja, mulai meleleh gitu aja. Jangan sampai dia benar-benar kayak cairan yang bisa dituang itu jangan. Kenapa? Supaya tetap ada inti kristalnya. Kalau inti kristalnya rusak, dia nggak bisa membeku lagi. Itu oleum kakao. Nah, kemudian untuk menaikkan titik lebur oleum kakao, maka ditambahkan sirap lava 4-6%. 4-6%. 4-6% ini dicari di mana? Yang mengerjakan siapa? Dicari di mana? Siapa yang dapat? Benar, 4-6%. Dapat siapa yang dapat? Intinya gini loh ya. Kalian tuh harus berusaha untuk mencari sendiri. Meskipun kalian nyontoh, jangan nyontoh. Blek. Oke lah. Oh, tapi ini dapatnya di mana ya? Harus dicari. Dari mana 4-6%-nya? Ayo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, dari mana? Dari IMO halaman 160. Iya. Catat ya. Di IMO ada. Kalian jadi boleh pakai 5% boleh, pakai 4. Oh, ini saya yang kelompok ini tak pakai 4%, kamu pakai 6%. Apakah nanti ada perbedaan? Boleh. Atau kelompok 1 bikin 4%, kelompok 2 5%, kelompok 3 6%, boleh. Kalian terserah mau pakai berapa. Yang jelas dia 4-6%. Ya. Enggak, kalau bisa jangan sama. Satu praktikum itu jangan sama, biar nanti tahu bedanya. Mana yang pakai 4%, 5%, 6%. Gitu loh. Dibagi sendiri aja. Dibagi sendiri aja kalian. Kan ada beberapa meja itu. Dibagi sendiri aja. Deret pertama pakai 4%, deret kedua pakai 5% boleh. Ya. Oke, gitu. Biar tahu nanti bedanya seperti apa.
Udah, kalau sudah, nah tadi penimbangannya dilebihkan 1. Jadi kalau kalian di situ ada 5 sub, yang kalian timbang adalah 7 sub. Next. Ayo, penimbangan. Penimbangannya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, 500 kali 7. Nah, ini karena dia 7 sub bos, meskipun kalian sebenarnya 6. Kemudian nilai tukar metronidazol, ini nilai tukar metronidazol itu sama tadi yang awal tadi. Tapi kan nilainya sendiri-sendiri ya. Nilainya sendiri-sendiri. Ini dapat juga dari jurnal, kalian bisa nyari. Ini hasil perhitungan dari jurnal. Nilai tukarnya 0,7. Nah, nilai tukar itu juga ada di IMO, tapi nggak lengkap, karena itu berdasarkan penelitian. Kalau saya tanya, ini nilai tukarmu dari mana, pasti kamu nggak tahu. Ya sudahlah, ngikut aja, 0,7. Kalau membuat suppositoria kan ada nilai tukar, itu ada rumusnya. Ada, kalau mau lihat, pengen ngerti lebih dalam lagi, silahkan cari jurnal-jurnal tentang suppositoria. Nanti kalian temukan. Tapi kalau pengen belajar sih, kalau saya harap sih kalian, mumpung masih awal, ada keingintahuan seperti itu langsung cari ya. Nanti akan terbiasa. Oke, kemudian seraflava. Seraflava ini yang dipakai kan 5%. Tadi tugasnya boleh deret 1 4%, deret 2 5%, deret 3 6%. Itu. Tidak semuanya 5%. Terus perhitungannya oleum kakao ya, totalnya 2 dikurangi ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, ke cara kerja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap ngerti ya. Cara kerja, bentuk-bentuk oleum kakao harus tahu ya. Bentuk kristalnya. Cara kerjanya menimbang oke, ini bisa menggunakan seraflava atau sera alba biar tahu bedanya juga. Dibagi sendiri. Saya minta nanti dibagi sendiri. Meja 1 pakai sera alba, meja 2 pakai seraflava, meja 3 pakai apa, gitu ya. Pakai sera alba juga boleh. Tapi ojo sama. Satu kelompok praktikum itu jangan sama, bisa menggunakan seraflava dan sera alba. Dibagi sendiri. Kalian silahkan bagi sendiri per ini. Penimbangannya sama. Nanti hasilnya juga akan kelihatan beda. Ya. Kemudian tidak hanya sirap alfa ya, enggak hanya sirap alfa loh, tapi juga pakai sirap alba. Tapi jangan dicampur, sendiri-sendiri aja. Oke, menimbang metronidazol. Menimbang, nah ini yang harus diperhatikan. Menimbang oleum kakao. Oleum kakaonya ini kan enggak semuanya harus dimasukkan kan. Jadi setelah menimbang oleum kakao berapa tadi? Menimbang oleum kakao 2, benar 23,8, enggak 24 toh. Coba Mbak penimbangannya. Cek ya. 28 dikurangi 249 ditambah 1,49. 2,45 ditambah 1, enggak tahu ini. Ini berapa? Nanti hitung ulang. Saya yang salah atau kalian yang salah? 4,15, Bu. Berapa? 24,15. Nah, ini kenapa kok hitungannya salah? 24,15. Nah, jadi menimbang oleum kakao 24,15 ya, kemudian diambil sepertiganya dimasukkan ke dalam mortir. Terus yang 2/3-nya dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah terisi seraflava. Ya, jadi seraflavanya kan sudah kamu timbang. Ya, terus kemudian menimbang oleum kakao, sepertiga oleum kakao nanti kamu masukkan mortir. 2/3-nya kamu tambahkan ke dalam cawan porselen yang sudah terisi seraflava. Nah, itu nanti akan dipanaskan di penangas air. Ya, kemudian masukkan metronidazol sedikit demi sedikit ke dalam mortir gerus homogen. Mortir yang mana itu? Mortir yang ada di
yang ada oleum kakaonya. Jadi mortir yang mortir ya, bukan yang cawan porselin ya. Di mortir itu jadi yang isinya oleum kakao yang sepertiga tadi. Nah, kemudian masukkan campuran 1 ke dalam cawan porselin, dan diikut dilelehkan. Oke, menyiapkan cetakan suppositoria. Keluarkan, oke. Kayaknya sudah sih kalau menurut saya. Sudah dicetak, dimasukkan es 15-20 lemari es 15-20 menit. Kemudian dikeluarkan, diratakan ya sesuai dengan ukuran yang ada pada cetakannya. Kemudian diambil satu persatu, tiap satu supos dibungkus dengan aluminium foil. P nomor 6 harus hafal. P nomor 1 berapa, P nomor 2 berapa, apa, P nomor 3 apa, kenapa kok P nomor 6. Ini harus tahu. Oke, ada yang ditanyakan? Yuk, jam 7. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Udah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Tadi yang agak banyak revisi yang tadi ya, yang balsem ya. Tadi saya sudah rekam kan? Sudah direkam kan? Sudah ada yang nyatet kan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya, karena saya harus mengajar lagi sampai jam 9. Oke, terima kasih. Saya masih di lab loh ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak kan? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke.